Bab 1519, Serangan Balik. Saat celah ini terbuka, 90.000 pembudidaya memperlihatkan tatapan mematikan dan meraung seperti orang gila. Pembantailah jalanmu ke alam batin. Biarkan semut dari alam batin gemetar dan tunduk pada kita. Bantailah jalanmu menuju alam tertutup dan rampok semuanya. Master Enlighten is memperlihatkan tatapan kejam dan melangkah menuju celah dalam formasi. Nan Zhao yang terhormat menjilat bibirnya dan melangkah maju. Ada juga nenek moyang klan burung pipit api. Niat membunuh muncul di matanya saat dia bergegas maju. 90.000 pembudidaya menyerang celah dalam formasi dengan gila-gilaan. Sangat sulit untuk menggambarkan pemandangan ini. Para penggarap alam luar seperti banjir, dan formasi penyegel alam seperti bendungan. Sekarang bendungannya berlubang, dan banjir melanda. Niat membunuh memenuhi bintang-bintang. Dalam sekejap, puluhan ribu kultivator melangkah ke celah tersebut dan memasuki alam batin yang membuat mereka marah. Mereka melihat alam batin. Mereka melihat Wang Lin, yang dengan dingin menatap mereka. Ekspresi Wang Lin tetap netral dan dia tidak segera bertindak. Runtuhnya formasi penyegel alam membuatnya merasa ada sesuatu yang salah, seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan. Dia tidak bergerak dan hanya menatap dingin pada para penggarap alam luar yang seperti belalang ini. Dia sedang menunggu untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Pada saat ini, perubahan mengejutkan terjadi. Sebuah batu giok muncul di formasi penyegel alam yang telah dirobek. Giok ini mengeluarkan aura yang sangat akrab dengan Wang Lin, dan itu hanya bisa dimiliki oleh satu orang. Penguasa alam tersegel. Saat batu giok itu muncul, kapak yang membelah surga muncul. Kapak itu muncul sangat tiba-tiba, tepat ketika setengah dari 90.000 petani menyerbu masuk. Saat kapak itu muncul, tanpa ampun ia menebas para penggarap alam luar. Gemuruh yang hebat menyebar dengan sangat cepat. Saat kapak itu ditebas, semua penggarap di jalurnya berteriak dengan sedih. Mereka tidak bisa mengelak sama sekali, dan ketika kapak menyentuh mereka, tubuh mereka meledak dan jiwa asal mereka padam. Tidak ada kultivator yang bisa menahan diri bahkan untuk sesaat ketika kapak menembus mereka. Hanya tangisan menyedihkan mereka yang masih tersisa. Kapak itu tersapu dan sekitar 5.000 petani tewas. Melihat kapak terangkat dan bersiap untuk menebas lagi, ekspresi Master Enlighten is, leluhur klan burung gereja api, dan Nan Zhao yang terhormat berubah drastis dan mereka semua bergegas menuju kapak tanpa ragu-ragu. Terburu-buru ke alam batin lebih cepat, masuk dengan kekuatan penuh. Kami akan memblokir kapak pemisah surga ini sementara kalian semua bergegas masuk. Istana hitam raksasa di luar formasi tiba-tiba terbuka dan seorang lelaki tua kurus keluar. Tubuhnya seperti kerangka, dan dia maju selangkah. Dia langsung mendekat dan hendak menghentikan kapak pemisah surga. Namun, pada saat ini, batu giok itu memancarkan kilatan dan cahaya lembut mengelilingi orang tuanya. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Dia sudah menyadari bahwa aura batu giok itu terasa familiar. Sekarang setelah hal itu menimpanya, pikirannya bergetar. Penguasa alam tertutup, dasar hantu tua. Kamu sebenarnya telah menyatukan dirimu dengan formasi. Saat semua ini terjadi, niat membunuh muncul di mata Wang Lin. Dia telah menunggu untuk mengkonfirmasi spekulasinya. Mungkin saat itu, penguasa alam tertutup sedang menunggu momen ini. Dia tidak lagi ragu-ragu dan melangkah maju. Saat para pembudidaya bermata merah menyerang ke depan,
Wang Lin melambaikan tangannya dan 10 juta sinar energi pedang ditembakkan. Di balik 10 juta sinar energi pedang terdapat batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia memulai pertarungan satu lawan puluhan ribu. Ling Dong dan Zhou Jin yang terhormat harus menyerang di bawah komando Wang Lin. Mereka menembak ke arah Master Enlighten Ea, Set dan rekan-rekannya, yang berusaha menghentikan kapak pemisah surga. Wang Lin melangkah maju dan badai api 9 warna di mata kirinya terbang keluar. Api ethereal menyebar. Emosi para penggarap alam luar berkobar dalam apinya. Ini semua adalah emosi yang dapat memicu api ethereal. Api ethereal, bakar. Saat Wang Lin mengatakan ini, tato guntur di mata kanannya bersinar dan guntur bergemuruh. Tato guntur terbang dan meluas tanpa henti di antara bintang-bintang. 9 guntur yang menyertainya melepaskan sambaran petir tak berujung yang turun ke atas para penggarap alam luar. Bunuh, 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 bunuh. Jeritan menyedihkan bergema di seluruh Cloud Sea. Dari puluhan ribu penggarap, hampir 1000 di antaranya diubah menjadi bola api oleh api ethereal. Mereka berteriak dengan sedih dan hendak mundur. Namun, pada saat ini, ada kilatan cahaya darah dan pedang darah muncul dari tempat persembunyiannya. 1000 kepala yang terbakar dipenggal, dan bahkan darah mereka lenyap di bawah api ethereal yang membara. Satu langkah untuk membunuh 1000 orang. Wang Lin adalah seekor harimau ganas yang menjaga rumahnya, dan dia menyerang. Tato guntur ada di atasnya, dan kilat turun seperti pembalasan ilahi ke para penggarap di bawah. Jeritan menyedihkan bergema, namun, pembantaian semacam ini tidak cukup untuk memaksa puluhan ribu pembudidaya dari alam luar mundur. Sebaliknya, hal itu membuat mereka semakin ganas. Pada saat ini, para penggarap gila dan terbakar ini tahu bahwa mereka akan mati. Jadi mereka memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Gemuruh menggelegar bergema. Ketika mereka meledak, kekuatan destruktif menyebar. Jika Wang Lin tidak memiliki tubuh dewa kuno, dia akan terpaksa mundur di tengah pertempuran yang berantakan ini. Dia adalah Wang Lin. Bunuh dia dan kamu bisa masuk peringkat sistem bintang kuno. Bunuh dia. Dia hanya satu orang, namun dia berani memblokir pasukan alam luar kita. Mati, 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 mati. Puluhan ribu petani menyerbu ke depan dengan mata merah dan gila. Wang Lin membantai mereka. Semua orang di sekitarnya adalah musuh, dan harta karun yang tak ada habisnya membombardir tubuhnya. Perisai cahaya dan bayangan hanya bertahan sesaat sebelum runtuh. Namun, tubuh dewa kunonya sangat kuat. Meskipun perisai cahaya dan bayangan telah runtuh, dia tidak takut sama sekali. Jari-jarinya bergerak maju dan menunjuk ke arah seorang kultivator. Dia meledak dan mati. Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Wang Lin memerah karena pembantaian itu. Semua petani di dekatnya mulai terbakar. Meski meledak, namun api ethereal mereka terbang dan mengelilingi Wang Lin. Di tengah pembantaian ini, Wang Lin lupa berapa banyak orang yang telah dia bunuh. Banyak luka muncul di tubuhnya, tapi luka ini sembuh dengan cepat. Kapak pemisah surga tiba-tiba mendarat. Hampir 5.000 petani tercabik-cabik dan mati mengenaskan. Ling Dong, Zhou Jin, kalian berdua berani menghentikan kami. Kalian berdua adalah penggarap alam luar, mungkinkah kalian berdua ingin menjadi pengkhianat? Master Enlighten Is melambaikan lengan bajunya dan secara tak terduga menangkis Ling Dong dan Zhou Jin. Tidak hanya itu,
dia juga memiliki sisa tenaga yang cukup untuk mencoba menghentikan kapak pemisah surga agar tidak jatuh lagi. Zhou Jin diam-diam merenung dan mengungkapkan ekspresi rumit, tapi dia masih menyerang tanpa ragu-ragu. Ling Dong mati rasa. Kata-kata pihak lain tidak dapat menimbulkan sedikit pun gejolak dalam pikirannya. Grandmaster Yun Lou telah masuk ke dalam formasi. Saat dia melihat Wang Lin, ketakutan memenuhi matanya. Dia mengangkat tangannya yang seperti batu giok dan berteriak, "Bunuh Wang Lin." Nenek moyang klan burung pipit api tiba-tiba berbalik dengan ekspresi garang. Dia benar-benar mengabaikan Heaven Splitting Axe dan menembak ke arah Wang Lin. Ada juga Nan Zhao yang terhormat. Matanya berbinar saat dia menyeringai dan menyerang Wang Lin dengan leluhur klan burung pipit api. Pada saat yang sama, pria kurus yang terperangkap oleh batu giok dari penguasa alam tertutup menyebarkan akal sehatnya dan memulai serangan yang heboh. Gemuruh menggelegar bergema dan tidak ada pemenang yang bisa ditentukan dalam waktu singkat. Perang ini telah mencapai puncaknya pada awalnya. Karena kehadiran penguasa alam tertutup, keseimbangannya condong ke alam batin. Namun perang ini belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir. Di sistem bintang kuno, lebih dari 10 klan telah selesai mempersiapkannya sejak lama. Pada saat ini, perintah diberikan dan mereka diteleportasi melalui susunan transfer ke celah dalam formasi penyegel alam. Ada 80.000 orang di antara 10 suku ini, dan ada 2 petani tingkat ketiga di antara mereka. Keduanya menyerang pada pembukaan. Nenek moyang burung pipit api dan Nan Zhao yang terhormat mendekat. Jika hanya ada 2 orang di tingkat budidaya leluhur klan burung gereja api, Wang Lin dapat menunda mereka. Namun, yang terhormat Nan Zhao berada di tahap Spirit Void. Hanya dia saja sudah cukup untuk membunuh Wang Lin. Belum lagi dia punya mantra racun setenar Great Desolation. Nenek moyang klan burung pipit api dipenuhi dengan niat membunuh, dan dia melambaikan tangan kanannya. Tanda burung pipit api di antara alisnya berkilat dan seekor burung api hitam raksasa berlari keluar. Isinya sedikit api ethereal saat ia menyerang ke depan. Burung api ini mengandung Joss Flames yang tak ada habisnya dan memancarkan aura yang sangat panas. Bahkan ruang angkasa sendiri sepertinya terpanggang olehnya. Burung itu langsung mendekati Wang Lin. Mata Nan Zhao yang terhormat berbinar. Dia tidak menggunakan mantra apapun, dia hanya mengangkat tangan kanannya. Tangan pucatnya langsung menjadi hitam. Itu dipenuhi dengan racun yang tak terbayangkan. Dia mengungkapkan senyuman kejam saat dia melangkah maju dan melintasi jarak yang jauh. Dia menerobos burung api dan menghantamkan tangan kanannya ke arah Wang Lin. Wang Lin tiba-tiba berbalik. Pupil matanya menyusut dan dia dengan cepat mundur sambil mengangkat tangan kanannya. Tepat pada saat ini, di lautan awan di kejauhan, dunia terdistorsi. Guru Hong San dan Guru South Cloud keluar. Mereka melepaskan niat membunuh dan segera mendekat. Raungan samar datang dari bintang-bintang di belakang mereka. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Kemuliaan bagi lautan awan. Puluhan ribu pembudidaya bergegas maju. Bab 1520, Jiwa-jiwa. Para penggarap laut awan telah tiba. Puluhan ribu pembudidaya, sinar lampu merah yang tak terhitung jumlahnya. Manusia tidak dapat melihat ini, hanya para penggarap yang berpartisipasi dalam pertempuran ini yang dapat melihatnya, dan itu adalah pemandangan yang tak terlupakan.
Beberapa manusia mungkin beruntung melihat hujan meteor dalam ratusan tahun kehidupan mereka. Namun, pada saat ini, para penggarap lautan awan 100 kali lebih spektakuler daripada badai meteor saat mereka menyerbu. Mustahil untuk melihat wajah masing-masing penggarap, tetapi seseorang dapat merasakan tekad mereka untuk mati dan keinginan mereka untuk melindungi lautan awan. Pada saat ini, gunung surgawi yang tidak dapat dipecahkan ada di hadapan mereka, dan gunung itu harus mundur dan bergetar. Kemuliaan bagi lautan awan. Saat ini, 5 kata ini menjadi hidup. Ini menjadi aura lautan awan. Itu tragis tapi mendidihkan darah. Tidak ada seorang pun yang tidak terpengaruh oleh aura ini. Bahkan jika mereka jahat dan keji, jika ada sedikit pun sentimen terhadap kampung halaman mereka, sentimen ini akan diperkuat tanpa batas waktu dan darah mereka akan mendidih. Tuan Hong San tiba dengan jubah merahnya, ekspresinya serius. Meskipun badai emas dari air Daois telah dimakan oleh Nether Beast, mencegah formasi penyegel alam dihancurkan, mentalitasnya telah berubah pada saat itu. Perang telah dimulai dalam pikirannya, dan dia telah bersiap untuk bertarung sampai mati sejak saat itu. Meskipun pertarungan melawan alam luar tiba-tiba dimulai, Master Hong San tidak takut sama sekali. Dia berjalan maju sambil tersenyum. Ada keangkuhan dan keagungan yang tak terkatakan dalam tawanya. Isinya aura tak kenal takut dari kultivator langkah ketiga. Ada juga Master South Cloud. Orang ini sangat misterius, dan Wang Lin tidak tahu banyak tentang dia. Namun, pada saat ini, matanya dingin dan dia segera tiba bersama Guru Hong San. Semua ini terjadi dalam sekejap. Saat para pembudidaya Cloud Sea tiba, Wang Lin menghadapi krisis besar. Bahaya ini tidak datang dari leluhur klan burung pipit api, tetapi dari yang terhormat Nan Zhao, yang berada pada tahap kekosongan roh. Kesenjangan antara 4 alam void sangat besar. Seorang penggarap spirit void tidak hanya dapat menggunakan lebih banyak Joss Flames, mereka juga dapat menggunakan Joss Flames untuk membentuk roh mereka sendiri. Sebenarnya, kekuatan Joss Flames juga disebut kekuatan nirwana di alam void pertama. Kekuatan nirwana, tidak ada habisnya dan dengan demikian membentuk Joss Flames yang tak ada habisnya. Kultivator Nirvana Void mengendalikan kekuatan Nirvana di dalam Joss Flames untuk menggunakan berbagai mantra yang menggetarkan surga. Semangat kekosongan. Tahap ini merupakan evolusi jiwa. Siapapun yang mencapai tahap Spirit Void akan mengalami perubahan di mana jiwanya akan menyatu dengan jiwa asalnya. Jiwa asal mereka tidak bisa lagi disebut jiwa asal, melainkan jiwa roh. Demikian pula, alam Joss Flame akan menyatu dengan jiwa mereka, menjadi satu dengan mereka. Tentu saja, ada beberapa kultivator, seperti Miao Yin, yang tidak melakukan ini karena alasan khusus. Inilah sebabnya Wang Lin dan Great Desolation sangat beruntung bisa merampok sebagian Joss Flames miliknya. Hasilnya, di dalam tubuh para penggarap Spirit Void, kekuatan nirwana akan berubah menjadi kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ini sangat berbeda dengan energi spiritual para kultivator langkah pertama. Ini melibatkan mengubah Joss Flames menjadi kekuatan nirwana, lalu menggabungkannya dengan keinginan mereka, dan akhirnya mengubah jiwa asal mereka ke dunia mereka sendiri. Jiwa Joss Flame akan menjadi penghuni dunia ini, dan mereka akan melahirkan kekuatan spiritual ini. Artinya, setiap penggarap Spirit Void seperti dunia. Mereka masing-masing adalah dunianya sendiri-sendiri.
Pukulan dari seorang kultivator spirit void, bahkan pada tahap awal, bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh seorang kultivator nirvana void. Meskipun pukulan yang terhormat Nanzao tampak sederhana, namun pukulan itu mengandung kekuatan spiritualnya. Satu telapak tangan seperti dunia yang menimpamu. Pada saat ini, yang terhormat Nanzao sepertinya menghilang dari mata Wang Lin. Semuanya, termasuk formasi dan semua penggarap, sepertinya menghilang tanpa jejak. Seolah-olah dia secara paksa ditarik ke dalam ilusi, ke dunia yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ruang itu sendiri telah hilang dan tidak ada jejak apapun. Langit di sini hitam dan bumi juga hitam. Bau busuk memenuhi area ini, dan dia melihat banyak orang berbaju hitam duduk di bumi. Sekilas, orang-orang ini tidak ada habisnya. 100.000, 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar, 10 miliar. Dunia ini tidak terbatas, dan jumlah orang berkulit hitam sangat mengejutkan. Ini adalah jiwa Joss Flame milik Nanzao yang terhormat, dan tempat ini adalah alam Joss Flame milik Nanzao yang terhormat. Serangan seorang kultivator spirit void dapat membawa target mereka ke alam Joss Flame mereka. Alam Joss Flame menyatu dengan jiwa kultivator spirit void, dan disinilah Joss Flames diciptakan. Wang Lin terkejut. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang kultivator langkah ketiga, terutama tahap spirit void. Bahkan Ling Dong atau Zhou Jin pun tidak tahu banyak tentang ini. Kecuali jika seseorang mengalaminya secara pribadi, tidak ada yang bisa menjelaskannya. Wang Lin bahkan merasakan sedikit rasa jijik terhadap para penggarap spirit void di dalam hatinya. Lagi pula, di alam luar, dia telah bertemu Dao Master Blue Dream dan bertarung melawan penguasa. Dia bahkan pernah bekerja sama dengan Great Desolation. Namun, pada saat ini, tanda penghinaan itu menghilang tanpa jejak. Wang Lin mengerti. Dia sekarang berada di dalam alam Joss Flame milik Nanzao yang terhormat. Dunia bergemuruh dan telapak tangan raksasa muncul di langit. Telapak tangan ini juga berwarna hitam dan mengeluarkan bau busuk. Saat langit bergemuruh, seluruh langit menjadi telapak tangan dan menimpa Wang Lin. Bumi bergetar dan suara mendengung bergema. Banyak orang berbaju hitam bergumam ke arah Wang Lin. Wang Lin tidak tahu apa yang mereka katakan, tapi suara ini menyebabkan sedikit kejengkelan di hatinya. Mengatakan ini semua hanya ilusi adalah benar dan salah. Apa yang benar adalah para penggarap dari alam luar masih ada dan bergegas masuk. Para penggarap laut awan juga bergegas. Tubuh Wang Lin tidak hilang, dia masih mengambang di sana. Namun, ketajaman matanya digantikan dengan kehampaan. Di hadapannya, burung api hitam itu mendekat bersamaan dengan telapak tangan yang terhormat Nanzao. Telapak tangan menjadi semakin besar di pupil mata Wang Lin yang berlubang, sampai hampir menggantikan semua yang ada di matanya dan menyerang titik di antara alisnya. Yang salah adalah segalanya terasa terlalu nyata bagi Wang Lin. Di alam Joss Flame milik Nanzao yang terhormat, dia melihat telapak tangan yang memenuhi seluruh langit turun ke atasnya. Semua ini terjadi dalam sekejap. Tidak mungkin untuk mengelak atau menghindar. Dengungan tak berujung dari orang-orang berkulit hitam menyebabkan Wang Lin menjadi gelisah. Dia juga memiliki keinginan untuk duduk dan bernyanyi bersama mereka. Dorongan ini menjadi semakin kuat dan seketika mencapai puncaknya. Hal ini menyebabkan mata Wang Lin menjadi merah dan pembuluh darah di wajahnya membengkak.
Pada saat ini, telapak tangan semakin dekat dan dekat, memberikan tekanan kuat pada tubuh Wang Lin. Itu menyebabkan rambut putihnya berkibar ke belakang. Bukan, jaraknya kurang dari 10.000 kaki. Saya adalah dewa kuno, saya Dao. Kepala Wang Lin tersentak dan dia melambaikan tangan kanannya. Tantangan dewa kuno muncul. Pada saat krisis ini, Wang Lin memilih untuk menggunakan mantra penyelamat hidup ini tanpa ragu-ragu. Saat gemuruh bergema, dewa kuno raksasa muncul di hadapan Wang Lin dan menggunakan punggungnya untuk memblokir telapak tangan yang seperti langit runtuh. Langit runtuh dan telapak tangan turun. Telapak tangan hitam mendarat di punggung dewa kuno. Gemuruh menggelegar bergema seperti orang gila ketika telapak tangan hitam mendarat di punggung dewa kuno. Punggungnya roboh tetapi tidak ada daging atau darah yang berserakan. Punggung dewa kuno terus tenggelam seolah-olah dia tidak mampu menahannya. Bagaimana aku bisa memuja orang sepertimu? Wang Lin meraung dengan ekspresi galak di wajahnya. Dewa kuno yang menahannya tiba-tiba berbalik dan melayangkan pukulan. Gemuruh menggelegar lainnya bergema ketika tinju dewa kuno itu bertabrakan dengan telapak tangan hitam. Gelombang kejut yang kuat menyebar dan telapak tangan hitam itu terlempar ke belakang 100.000 kaki. Dewa kuno itu sepertinya menghela nafas dan perlahan menghilang. Itu berubah menjadi tantangan di lengan kanan Wang Lin. Terdengar suara retakan dan beberapa retakan lagi muncul di sarung tangan itu. Ketika pukulan dewa kuno menjatuhkan telapak tangan gelap itu, Wang Lin menyerang ke depan. Dia mengepalkan tangan dan melayangkan pukulan juga. Kepala hantu muncul dan menyatu dengan pukulan ini. Istirahatkan untukku. Tubuh Wang Lin sepertinya menyatu dengan pukulan ini. Ada kilatan petir dan api yang membakar saat dia melesat ke depan seperti meteor. Dia bertabrakan dengan telapak tangan gelap sekali lagi. Gemuruh menggelegar bergema, dan telapak tangan hitam itu bergetar. Tubuh Wang Lin menembus bagian tengah telapak tangan. Mata cekung Wang Lin langsung pulih seolah dia telah terbangun. Sebenarnya, itu hanya terjadi sesaat. Setelah dia pulih, wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah saat dia dengan cepat mundur. Tangan kanan Nanzhao yang terhormat gemetar ketika jaraknya kurang dari 30 kaki dari Wang Lin. Saat ini, darah keluar dari tengah telapak tangannya seolah-olah dia telah disakiti oleh sesuatu yang tidak terlihat. Matanya dipenuhi kejutan dan tubuhnya terkena kekuatan yang kuat. Dia tidak bisa lagi mengejarnya, dan mundur beberapa langkah dari burung api hitam itu. Tubuh yang sangat kuat, ekspresi Nanzhao yang terhormat tampak muram. Dia mengerti mengapa Wang Lin ini menduduki peringkat pertama dalam daftar yang harus dibunuh. Dia bahkan belum mencapai langkah ketiga, namun dia bisa melarikan diri dan melawan telapak tanganku. Jika dia mencapai langkah ketiga, dia akan sangat menakutkan. Anak ini tidak boleh dibiarkan hidup. Bab 1521, baju ini bukan baju. Roh kekosongan, Spirit Void. Wang Lin mundur dengan wajah pucat. Meski semuanya terlihat biasa saja, namun sangat menakutkan. Wang Lin merasakan teror dari seorang kultivator Spirit Void untuk pertama kalinya. Jumlah kultivator Spirit Void jauh lebih sedikit daripada kultivator Nirvana Void, dan status mereka jauh lebih tinggi. Saat mundur, Wang Lin batuk beberapa suap darah lagi. Dia bertabrakan dengan seorang lelaki tua dari alam luar. Bahkan sebelum lelaki tua itu bisa berteriak, kekuatan yang kuat menyerbu ke dalam tubuhnya dan tubuhnya roboh. Namun,
Sebelum daging dan darahnya tersebar, itu terkondensasi menjadi gumpalan vitalitas yang diserap oleh Wang Lin. Bahkan jiwa asalnya tidak dapat melarikan diri dan diserap oleh Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap. Wang Lin tidak berhenti mundur, dia segera menyerang para penggarap alam luar. Gemuruh menggelegar bergema saat Wang Lin mundur dalam garis lurus melalui para penggarap alam luar ini. Siapapun yang disentuhnya akan segera mati. Ada kilatan niat membunuh di mata yang mulia Nan Zhao dan dia hendak mengejarnya. Namun, dia mendengar dengusan dingin dan kemudian Guru Hong San tiba. Nan Zhao yang terhormat merasakan penglihatannya kabur dan digantikan dengan warna merah. Ekspresinya berubah drastis dan langsung mundur, tidak lagi memperhatikan Wang Lin. Orang tua ini tidak membunuh selama puluhan ribu tahun, jadi kalian semua mungkin lupa dari mana orang tua ini mendapatkan nama Daoisnya. Tuan Hong San melambaikan tangannya dan lampu merah tak berujung muncul. Lampu merah ini tidak datang dari kejauhan melainkan dari tubuh para penggarap alam luar. Seolah-olah darah mereka menyinari tubuh mereka. Cahaya darah menembus tubuh beberapa penggarap, membuatnya tampak seolah-olah mereka mengenakan kemeja merah cerah. Kemeja merah darah bahkan muncul di tubuh yang terhormat Nan Zhao. Kemeja ini bukan kemeja, tapi itu tetap mengejutkan. Gemuruh menggelegar bergema. Saat kaos merah muncul, jeritan menyedihkan bergema. Darah di dalam ribuan pembudidaya ini dipaksa keluar dari tubuh mereka karena kekuatan aneh. Darah keluar dari setiap pori-pori tubuh mereka. Jeritan menyedihkan mereka dipenuhi dengan rasa sakit yang tak ada habisnya. Sekarang ribuan petani ini benar-benar mengenakan baju merah. Saat kaos merah terbentuk, mereka langsung menyusut. Saat teriakan menyedihkan mereka bergema, ribuan petani ini dengan cepat berubah menjadi mumi dan mati. Jiwa asal mereka terkurung di dalam tubuh mereka dan tidak dapat melarikan diri. Ketika tubuh mereka mati, energi kematian mengalir ke jiwa asal mereka, menjadikan mereka seperti mayat hidup. Jika ini yang terjadi, ia tidak akan memamerkan metode Guru Hong San. Dia melambaikan tangannya dan mata dari mayat-mayat kering yang mengenakan kaos merah memancarkan cahaya darah yang mengerikan. Seolah-olah mereka sedang dikendalikan, mereka menyerang para penggarap alam luar dan memulai pembantaian. Kembalikan darahku. Aku ingin darah, aku ingin darah. Beri aku darahmu, badanku sakit sekali, badanku kering sekali. Aku ingin darah. Raungan aneh datang dari para petani ini. Mereka menginginkan darah. Setelah kehilangan darah, rasa sakit yang mereka rasakan bukanlah sesuatu yang bisa dipahami orang lain. Nan Zhao yang terhormat juga memiliki baju darah di sekujur tubuhnya. Dia mengeluarkan seteguk kekuatan spiritual dan wajahnya menjadi pucat. Ekspresinya berubah drastis, lalu tubuhnya gemetar dan roboh. Saat tubuhnya runtuh, jiwa asal dan matanya dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang tak ada habisnya. Dia samar-samar teringat legenda yang menyebar di alam luar puluhan ribu tahun yang lalu. Rumor mengerikan tentang Perang Dunia Tertutup yang kedua. Rumornya hanya membicarakan satu orang. Anak baju darah. Kamu adalah anak baju darah. Ada kilatan rasa dingin di mata guru Hong San saat dia menyerang yang terhormat Nan Zhao. Dia akan membunuh. Pada saat ini, di antara para penggarap alam luar gelombang kedua, ekspresi dari dua penggarap langkah ketiga sangat berubah. Mereka mengatupkan gigi dan menyerang guru Hong San. Master Enlighten Is juga mengenali orang itu dari rumor yang menakutkan.
dan ekspresinya berubah drastis. Dia berhenti memperhatikan Zhou Lin, Ling Dong, dan kapak pemisah surga dan menyerang guru Hong San. 3 kultivator langkah ketiga. Ada sedikit keganasan di wajah yang mulia Nanzhao saat dia mundur, dan dia melambaikan tangannya. Dia mengeluarkan tubuh lain dan memasukinya. Dia kemudian melambaikan tangannya dan 3 bola racun seukuran kepalan tangan muncul. Mereka menembak ke arah guru Hong San. 4 kultivator langkah ketiga. Leluhur klan burung pipit api mengatupkan giginya dan mengalihkan perhatiannya dari Wang Lin. Dia juga menyerang guru Hong San. 5 kultivator langkah ketiga untuk melawan Master Hong San. Master South Cloud tidak memperhatikan Master Hong San atau para penggarap alam luar yang tak terhitung jumlahnya. Dia sedang menyerang formasi penyegel realem. Tugasnya sangat sulit, dia perlu memperbaiki celah dalam formasi penyegel alam. Alam batin belum siap, perlu waktu lebih lama. Formasi penyegel realem tidak bisa dibuka. Master South Cloud merasa cemas saat dia mendekati formasi. Dia segera melihat Ling Dong dan Zhou Jin. Wang Lin, pinjamkan keduanya pada orang tua ini. Suara serak Master South Cloud bergema di seluruh bintang. Wang Lin segera mengirimkan pesan saat dia mundur dan menyembuhkan. Ling Dong dan Zhou Jin segera terbang menuju Master South Cloud dan menggenggam tangan mereka. Kalian berdua, lindungi orang tua ini. Master South Cloud tidak banyak bicara, dan setelah memberikan perintah, dia melangkah menuju formasi penyegel alam. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan sejumlah besar batasan terbang menuju formasi penyegel alam. Grandmaster Yun Luo berada di alam luar yang dikelilingi oleh lebih dari 100.000 pembudidaya. Pupil matanya mengecil. Dia tidak menyangka bahwa karena kecelakaan dengan formasi penyegel alam, mereka akan menderita banyak korban saat mereka masuk. Kapak pemisah surga adalah masalah terbesar. Sekarang tidak ada yang menghentikannya, ia memotong para penggarap. Itu terlihat jelas dari kejauhan, dan setiap kali ditebang, 5.000 petani akan mati mengenaskan. Grandmaster Yun Luo mengangkat tangannya. Dia menunjuk ke kapak dan dengan lembut berkata, dalam waktu sesingkat itu, alam luarku telah mengorbankan hampir 20.000 penggarap. Istana hukuman surga, klan pedang, serangan penghancur jiwa, hentikan kapak itu. Saat suaranya bergema, para penggarap pakaian hitam di sekitar istana hukuman surga semuanya mendongak. Mereka menyerang kapak pemisah surga tanpa ragu-ragu. Ketika kapak jatuh sekali lagi, hampir 1.000 petani ini muncul secara diam-diam. Mereka semua melakukan gerakan yang sama dan pedang hantu hitam tampak muncul dan mereka bergerak maju. 1.000 sinar energi pedang berkumpul dan ditembakkan ke arah kapak. Gemuruh menggelegar bergema dan kapak itu berhenti sejenak. Energi pedang runtuh dan ribuan petani batuk darah. Namun, mereka tidak berhenti di situ. Mereka melambaikan tangan kirinya. Darah mereka menyatu dengan pedang mereka dan mereka menembakkan sinar energi pedang yang berlumuran darah. Mata Grandmaster Yun Luo berbinar saat dia melihat Wang Lin di kejauhan. Tangannya yang seperti batu giok membentuk segel dan menunjuk ke arah Wang Lin. 3 tetua dari klan pemusnahan penyegel, tolong jaga anak ini. Tidak peduli berapapun biayanya, segel atau bunuh dia. Setelah Grandmaster Yun Luo berbicara, 3 cahaya hantu muncul di belakangnya dan berubah menjadi 3 sosok berjubah ungu. Orang-orang berbaju ungu ini seperti penguasa, penampilan mereka terselubung oleh jubah mereka. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun,
mereka menyerang Wang Lin. Pada saat inilah, para penggarap Lao Te Awan tiba. Puluhan ribu penggarap memulai pertempuran brutal melawan penggarap yang menyerang. Perang menjadi sangat sengit saat dimulai. Raungan gila bergema, pembantaian gila terjadi, dan aura darah menyebar seperti orang gila. Lautan Awan baru saja membunuh seorang penggarap alam luar, tetapi sebelum dia bisa melihat ke atas, sebuah pedang menembus tubuhnya. Seorang kultivator alam luar kemudian datang dari belakang dan mengambil pedang untuk menuju target berikutnya. Kemuliaan bagi Lautan Awan, pembudidaya Lautan Awan yang sekarat berjuang untuk menoleh untuk melihat kampung halamannya sekali lagi. Namun, pandangannya kabur dan dia tersenyum sedih sebelum memilih untuk menghancurkan dirinya sendiri. Jika dia akan mati, dia akan mati dengan keras. Gemuruh menggelegar bergema ketika kultivator Cloud Sea meledak menjadi aura destruktif yang menyebar ke segala arah. Lebih jauh lagi, seorang pria parubaya dari Cloud Sea dipenuhi luka. Banyak darah mengalir keluar dari tubuhnya. Ada juga 4 pedang terbang yang menusuknya, menyebabkan berbagai macam keruntuhan. Namun, dia menyerang ke depan sambil tertawa seolah dia tidak mengetahui rasa sakit. Dia mengunci kultivator alam luar, dan ketika dia mendekat, tubuhnya meledak, membentuk gelombang kejut yang kuat sehingga dia bisa mati bersama dengan kultivator alam luar. Lebih jauh lagi, seorang penggarap alam luar di penyakit hawar surga ketiga bergerak seperti kilat. Seringkali, sejumlah besar pembudidaya Cloud Sea akan mati setiap kali dia lewat. Selama pertempuran kacau ini, sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Dia muncul di hadapan seorang penggarap Cloud Sea dan tangannya menusuk ke dada penggarap ini. Dia mengeluarkan hati kultivator dan mengungkapkan senyuman kejam. Dia menghancurkan hati di tangannya, dan saat dia hendak pergi, dia mengerutkan kening. Kultivator Cloud Sea yang hatinya hancur dan jiwa asalnya hancur telah menggunakan kekuatan terakhir di tubuhnya untuk meraih kultivator ini. Kekuatan semut. Kultivator alam luar mencibir dan melambaikan tangannya. Tubuh kultivator Cloud Sea roboh dan dibuang. Kepalanya terbang keluar dan terlempar ke kejauhan. Namun, matanya tetap menyimpan kebencian sejak dia masih hidup, menatap pada penggarap alam luar. Dia menyaksikan kultivator alam luar yang dikerumuni oleh sejumlah besar kultivator Cloud Sea karena keterlambatannya. Mereka bahkan tidak mencoba melawan, mereka semua memilih untuk menghancurkan diri sendiri. Jika penghancuran diri 10 kultivator tidak dapat membunuh Anda, maka 100 orang akan melakukannya. Jika 100 tidak bisa membunuhmu, 300 akan. Saat gemuruh penghancuran diri bergema, kekuatan destruktif menghancurkan penggarap alam luar. Bahkan saat kematiannya, yang bisa dia dengar hanyalah 5 kata yang menggetarkan jiwa ini. Kemuliaan bagi Lautan Awan. Kepala yang terpenggal menutup matanya saat dia terbang dan hancur oleh fluktuasi mantra kultivator alam luar. Bab 1522, 3 Meterai. Bertahun-tahun kemudian, seorang kultivator yang merupakan bagian dari pertempuran pertama di Cloud Seal berubah dari seorang kultivator Nirvana Skrier menjadi seorang kultivator Heaven's Blight yang pertama. Dia sekarang adalah ketua sekte kecil di Laut Awan. Dia memenuhi syarat untuk mengajar Dao, dan dalam salah satu ceramahnya, seorang murid bertanya kepadanya apa itu kemuliaan. Dia menjawab seperti ini, kemuliaan adalah sebuah keinginan yang kacau. Hanya ada satu pemikiran dalam surat wasiat ini,
yaitu jangan membiarkan diri Anda mundur. Untuk tidak membiarkan musuh mengambil satu langkah lagi. Biarpun kamu mati, kamu harus mati dengan keras. Namun, tidak semua pembudidaya bisa memasuki kegilaan seperti ini. Bagaimanapun juga, kami masih takut mati, apalagi setelah para penggarap di sekitar kalian semua mati. Apalagi ketika puluhan ribu penggarap mati hingga hanya tersisa beberapa ribu saja. Siapa yang tidak takut mati? Kemuliaan saat ini hanyalah ilusi. Tidak banyak orang yang bisa dipenuhi dengan kemuliaan saat menghadapi kematian, tapi saat itu, seseorang mengatakan satu kalimat yang mengubah segalanya, dia memberitahu kita apa itu kemuliaan yang sebenarnya. Saya masih ingat kalimat itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lakukan, lupa. Setiap kali aku memikirkannya, aku merasa seperti kembali ke tempat itu, dan darahku mendidih. Mata Wang Lin memerah saat dia mundur. Dia melihat semua ini, kegilaan para penggarap Cloud Sea. Dia melihat wajah-wajah yang mengingat masa lalu dengan penuh kasih sayang dan merasakan aura yang tak terlukiskan. Bunuh, 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 bunuh. Wang Lin tiba-tiba berbalik dan menyerang pasukan musuh. Dia mengangkat tangan kirinya dan nyala api yang mengerikan melesat ke depan. Semua penggarap alam luar yang menghalangi jalannya mati. Dia melambaikan tangan kanannya dan guntur bergemuruh di seluruh dunia. Guntur tak berujung melahap para penggarap alam luar. Lingkungannya penuh dengan para penggarap alam luar. Wang Lin telah memisahkan diri dari para penggarap Cloud Sea dan menyerang jantung pasukan musuh. Mata Wang Lin memerah karena pembunuhan, dia tidak tahu berapa banyak yang telah dia bunuh. Dia hanya tahu bahwa semua penggarap di sekitarnya adalah musuh. Cahaya darah menyala, dan pedang darah mengelilingi Wang Lin, merenggut nyawa para penggarap alam luar. Tepat pada saat ini, 3 cahaya hantu keluar dari pasukan alam luar menuju Wang Lin. Ketika mereka mendekati Wang Lin, mereka berubah menjadi 3 petani berjubah ungu. Ketiga pembudidaya berjubah ungu ini melayang di sana. Tangan mereka membentuk segel dan mereka mulai bernyanyi. Sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, aku menawarkan hidupku untuk memanggil mantra klan untuk menyegel semua energi asalnya. Segel, sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, aku menawarkan hidupku untuk memanggil mantra klan untuk menyegel semua vitalitasnya. Segel, sebagai keturunan klan pemusnahan penyegel, aku menawarkan hidupku untuk memanggil mantra klan untuk menyegel seluruh tubuhnya. Segel, saat 3 suara bergema pada saat yang sama, 3 sinar cahaya keluar dari sela-sela alis mereka. Lampu-lampu ini membawa tekanan tanpa akhir dan melesat ke arah Wang Lin. Di tengah pembantaiannya, Wang Lin mendongak. Mata merahnya dipenuhi kegilaan. Dalam pembunuhan singkatnya, dia telah mengonsumsi energi asal dalam jumlah besar. Dia tidak bertarung melawan 1 orang, tapi puluhan ribu orang. Tidak ada gerakan yang rumit, yang penting hanyalah berapa banyak penjajah yang bisa dia bunuh. Semua mantra menjadi sangat sederhana di medan perang ini, mereka hanya perlu membunuh, membunuh, membunuh. Segel klan pemusnahan 3 penyegel melolong melintasi angkasa dan langsung bertabrakan dengan Wang Lin. Segel klan pemusnahan penyegel tidak bisa dilawan. Jika segel mereka bisa dihentikan, klan pembasmi penyegel tidak akan menjadi klan yang kuat. Wang Lin meraung. Ketika ketiga segel itu tiba, dia melayangkan pukulan dengan tangan kanannya. Pukulan itu melolong di udara dan tinju hantu yang besar muncul.
Ia terbang menembus segel tanpa melakukan apapun padanya. Saat ketiga segel mendarat di Wang Lin, tinju hantu mendarat di tiga sosok berwarna ungu. Segel pertama mendarat di antara alis Wang Lin. Segel ini masuk ke dalam tubuhnya dan menyegel energi asalnya. Segel kedua juga mendarat di antara alisnya. Wajah Wang Lin dengan cepat menua hingga dia menjadi tua. Segel ketiga mendarat pada saat yang bersamaan. Tubuh Wang Lin bergetar. Kekuatan Dewa Kuno Bintang 7 miliknya dengan cepat meninggalkan tubuhnya dan tersegel di antara alisnya. Tiga segel muncul dengan keras di antara alis Wang Lin. Saat mereka berkedip-kedip dengan keras, cabang yang tak terhitung jumlahnya tersebar di tubuh Wang Lin. Pada saat ini, sepertinya Wang Lin ditutupi jaring cahaya. Energi asal, vitalitas, dan kekuatan fisiknya tersegel sepenuhnya. Namun, harga untuk menyegel Wang Lin adalah nyawa mereka. Saat ketiga tetua berbaju ungu menyegel Wang Lin, mereka terkena pukulan Wang Lin. Angin kencang menyapu dan tudung yang menutupi wajah mereka terlepas. Mereka bertiga tetap tenang dan tidak ada rasa takut di mata mereka. Ketika yang pertama tiba, mereka menutup mata. Mereka telah diadopsi oleh Dewan Kedaulatan ketika mereka masih kecil untuk menyegel kultivator langkah ketiga. Memperdagangkan hidup mereka untuk menyegel kultivator langkah ketiga, itulah satu-satunya nilai mereka. Gemuruh menggelegar bergema ketika tinju hantu Wang Lin menembus mereka. Jubah ungu mereka terkoyak, daging mereka hilang, dan jiwa asal mereka runtuh. Meskipun mereka telah mati, namun segel mereka tidak hilang. Grandmaster Yun Luo mengamati ini dari kejauhan. Dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke arah Wang Lin. Perintah diberikan dan para penggarap alam luar dibebankan pada Wang Lin. Dia telah disegel, sekarang bunuh dia dan kamu bisa masuk ke peringkat sistem bintang kuno. Orang ini sudah tidak berguna. Bunuh dia. Dia membunuh rekan-rekan kita yang tak terhitung jumlahnya. Dia adalah seorang kultivator langkah ketiga yang kuat. Hari ini kita akan membunuhnya dan mengguncang alam batin. Wang Lin telah kehilangan seluruh kekuatannya, sehingga tubuhnya tidak bisa lagi bertahan dan dia mulai terjatuh. Dalam sekejap, 10.000 petani mendekatinya dengan niat membunuh yang mengerikan. Mereka melemparkan harta mereka ke Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan Wang Lin dilanda harta yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak lagi berkultivasi, dia masih memiliki tubuh yang kuat. Di bawah pengaruh kuat ini, Wang Lin batuk darah. Menyegel klan pemusnahan. Wang Lin meraung saat kultivasinya yang tersegel, vitalitas, dan kekuatan Dewa Kuno menyerbu segel itu dalam upaya untuk keluar. Gemuruh menggelegar berlanjut saat ribuan pedang terbang mendarat di tubuhnya. Suara letupan bergema dan Wang Lin batuk darah sekali lagi, tapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Setelah harta karun dalam jumlah besar, 10.000 kultivator mendekat dan mantra mereka membombardirnya. Seorang lelaki tua dari alam luar mendekat. Dia mengangkat tangannya dan mengaum. Matilah. Tangan kanannya melesat ke dahi Wang Lin dan membantingnya. Namun, saat telapak tangannya mendarat, lelaki tua itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan mengangkat tangan kanannya. Tubuh Wang Lin sangat kuat, sehingga tulang di tangan kanan lelaki tua itu hancur. Tepat pada saat ini, lebih banyak lagi penggarap alam luar yang tiba. Mantra muncul dan telapak tangan lebih dari 10 orang mendarat di Wang Lin. Gemuruh menggelegar bergema dan Wang Lin batuk darah sekali lagi. Ratusan, ribuan,
Puluhan ribu orang ini meluncurkan mantranya. Di bawah pemboman ini, lebih banyak luka muncul di Wang Lin, tetapi rasa dingin di matanya menjadi lebih kuat. Belum cukup, masih belum cukup. Apakah hanya ini kekuatan yang kamu miliki? Suara Wang Lin lemah, tetapi para penggarap di sini tidak biasa, sehingga mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Sombong sampai ekstrim. Bunuh dia. Semuanya serang. Orang tua ini tidak percaya kita tidak bisa membunuh orang ini. Tubuh macam apa yang dia miliki? Mengerikan. Tidak hanya para penggarap alam luar yang terkejut, begitu pula para penggarap laut awan. Saat mereka mengingat kejadian mengejutkan ini, mereka teringat identitas Wang Lin. Saat ini, semua pembudidaya Cloud Sea menjadi gila. Mereka ingin bergegas melindungi Wang Lin. Kekuatan fisik Wang Lin tidak hanya mengejutkan para penggarap alam luar, namun menyebabkan niat membunuh mereka menjadi lebih kuat. Masing-masing dari mereka menggunakan kultivasi penuh mereka dan meluncurkan mantra terkuat mereka. Seluruh domain bintang terguncang oleh mereka. Badai ini bergemuruh dan melesat ke arah Wang Lin. Tepat pada saat ini, ekspresi Grandmaster Yun Luo, yang menyaksikan semua ini terjadi, berubah drastis. Retakan muncul di tangan kanannya yang meramal dan darah menetes ke bawah. Tidak baik, orang ini tidak bisa dibunuh seperti ini. Dia hendak memberikan perintahnya, tapi dia terlambat satu langkah. Saat badai yang terbentuk oleh mantra kuat dari puluhan ribu pembudidaya mendekat, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia mengatupkan giginya dan membiarkan badai datang. Gemuruh menggelegar bergema. Di dalam badai ini, tubuh Wang Lin dipenuhi luka. Bahkan matanya redup, dan dia terluka parah. Dia batuk darah, tapi di dalam matanya yang redup terkandung niat bertarung yang gila. Badai menderu dan terus membombardir tubuh Wang Lin. Namun, Wang Lin meminjam kekuatan eksternal ini untuk membuka segel pertama. Saat segel energi asal runtuh, Wang Lin mengangkat kepalanya dan melangkah maju. Dia melambaikan tangannya, menyebabkan api etiril muncul, dan jeritan menyedihkan bergema. Segel kedua runtuh. Wajah lelaki tua Wang Lin dengan cepat pulih seperti masa muda dan luka di tubuhnya pulih dengan cepat. Segel ketiga runtuh dan kekuatan dewa kunonya keluar dari antara alisnya, memenuhi seluruh tubuhnya. Apakah kalian sudah cukup menyerang? Suara Wang Lin bergema dari dalam badai. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.